Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Wisnu Zakari. Bisa dipanggil Bapak Wisnu, Ustadz Wisnu, silakan terserah. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Lalu masuk pada tema 1, subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsa. Nah, hari ini kita akan mengerucutkan pembahasan kita pada pembelajaran PKN, yaitu pada materi persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, teman-teman bisa mengetahui keberagaman budaya bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, teman-teman bisa mengetahui makna dari persatuan dan kesatuan dari dalam keberagaman. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah teman-teman bisa mengetahui, memahami pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat dan sekolah. Oke, itu pembelajaran tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini materinya adalah persatuan dan kesatuan. Kita akan membahas sedikit terlebih dahulu mengenai apa itu persatuan dan kesatuan. Kira-kira beda nggak ya? Sama nggak ya artinya? Nah, dari persatuan ini diambil dari kata satu, persatuan. Satu, artinya satu ya, utuh gitu, satu, tidak terpecah. Nah, secara luas bahwa persatuan ini ada suatu perkumpulan dari yang berbeda-beda. Misalnya, kita ketahui bahwa bangsa kita dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak pulau, banyak sekali suku, ras, agama, dan hal lainnya yang berbeda-beda. Nah, di sana dari berbagai perbedaan itu dijadikan satu, dan itu ketika mereka berkumpul menjadi utuh, nah itulah yang namanya persatuan. Itu adalah yang namanya persatuan. Lalu bagaimana dengan kesatuan ini? Nah, untuk kesatuan ini kita ibaratkan bahwa persatuan ini yang dari berbagai suku, ras, agama ya, ada dari suku Jawa, Sunda, dari Minang, Batak, Betawi misalnya. Mereka berkumpul, tapi berkumpul ini mereka masih belum ada suatu ikatan ya, sampai adanya sesuatu yang kita sebut dengan bangsa Indonesia. Nah, itu bangsa Indonesia ini yang membuat kita menjadi kesatuan gitu. Dari kesatuan ini menjadi kesatuan gitu. Nah, oke, Bapak analogikan seperti ini ya, bahwa tahu sapu lidi yang buat nyapu. Nah, itu ibaratkan si lidinya itu masih terpecah berai gitu ya, masih terpecah. Lalu disatukan, dikumpulkan. Nah, itu baru sudah menjadi persatuan. Si sapu lidi ini sudah menjadi persatuan. Lalu di sapu lidi yang sudah dikumpulkan ini kita ikat. Nah, si ikat itu yang membuat kita menjadi kesatuan seperti itu. Jadi kalau nggak diikat, yang ya bisa jadi kesatuan. Walaupun sudah berkumpul, kalau berkumpul baru menjadi kesatuan ya. Bapak ibaratkan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih belum jelas, bisa ditanyakan nanti. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Kira-kira penting nggak ya? Coba dipikir. Oke. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, Bapak katakan bahwa pepatah itu sangat cocok sekali ya untuk kita terapkan di Indonesia ini, mengingat Indonesia begitu banyak suku, begitu banyak ras, agama, dan juga status sosial. Ada yang ada bahasa juga, ada berbagai bahasa di kita. Ada suku Betawi, Minang, Jawa, Sunda, ada
begitu berbagai banyak bahasa, ada juga status sosial, ada yang mungkin kurang mampu, ada yang kelas menengah, atau ada yang kelas atas, atau orang yang bisa kita sebut orang kaya. Nah, dari berbagai perbedaan itu, kita harus ketahui bahwa seandainya kita tidak bersatu, maka kita runtuh. Sesuai dengan peribahasa tadi. Kenapa bisa runtuh? Karena bisa saja ketika misalnya kita membeda-bedakan ya, misalnya teman kita yang dari suku Jawa, misalnya kita dari suku Sunda, dan ada teman kita yang dari suku Jawa, kita beda-bedakan. Misalnya kita beda-bedakan, kita tidak ajak berteman atau apa. Nah, itu akan membuat diri kita sendiri ataupun orang lain menjadi tidak tentram, tidak damai, dan tidak harmonis gitu. Dan itulah pentingnya bahwa persatuan ini sangat penting. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena kalau kita tidak bersatu, ya seperti itu, kita nggak akan hidup enak gitu, tidak tentram. Kita bisa dicap menjadi orang yang tidak baik ketika kita membedakan orang lain, seperti itu ya. Oke, lalu apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan ketika kita tidak membeda-bedakan orang lain ya? Sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya kita harus bisa menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan. Nah, agar bangsa kita ini bisa menjadi bangsa yang kuat ya tentunya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa menghargai atau menghormati teman kita yang melaksanakan ibadah walaupun mereka berbeda agama atau berbeda keyakinan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa meminta maaf kepada teman kita ketika kita melakukan kesalahan ya. Kita harus bisa meminta maaf agar terjalin silaturahmi, tentunya damai, tentram. Lalu ketiga, kita bisa melaksanakan atau menghormati kebudayaan orang lain ya. Kebudayaan orang, pasti kita berbeda-beda suku, ras, agama. Tentunya kita harus bisa menghormati kebudayaan orang lain. Lalu apa lagi ya kira-kira? Coba dipikirkan sendiri ya. Tentunya masih banyak sekali contohnya yang lain. Wah, ada motor lewat. Oke. Bisa dipikirkan kembali ya. Adik-adik atau teman-teman bisa dipikirkan. Masih banyak sekali contoh yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada pembahasan materi kita. Di sini Bapak menggunakan ini ya, PowerPoint biar bisa lebih atraktif, lebih ada gambar gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada peta Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kebudayaan, kita harus tahu dulu persebaran kepulauan Indonesia. Nama-nama pulaunya nih kita kenalan dulu, barangkali ada yang belum tahu nih. Kita coba tes. Di angka 1, coba cari angka 1. Nah, sudah ketemu. Kira-kira pulau apa itu? Sumatera. Lanjut ke 2. Nomor 2. Sudah ketemu nomor 2, cari nomor 2. Ya, kita buka. Pulau apakah itu? Kalimantan. Lalu lanjut nomor 3 adalah Sulawesi. Yang keempat ini Irian Jaya, atau kita lebih dikenal sama kita Papua ya. Lalu nomor 5 ya Jawa. Tempat kita tinggal ini di Jawa ya. Oke, lanjut. Bangsa Indonesia. Nah, tentunya di negara kita ini, di Indonesia, memiliki banyak sekali suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah, di berbagai pulau yang seperti tadi diperlihatkan, banyaknya pulau di Indonesia. Nah, ada apa saja bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada suku Jawa.
kedua suku Sunda. Oke, suku Jawa dan suku Sunda ini masih di pulau kita ya, di Pulau Jawa. Untuk suku Jawa ini tersebar di daerah timur sana. Untuk suku Sunda ada di daerah barat Jawa. Barat maksudnya baik daerah Pulau Jawa bagian barat. Oke, lanjut suku Batak. Suku Batak ini ada di Sumatera Barat. Lanjut suku Minang. Nah, ini terkenal nih, suku Minang nih. Pasti udah pada tahu ya. Ini yang ini apa? Punya rumah makan nasi Padang. Padang itu ada di Sumatera Barat. Lanjut ada suku Bugis. Suku Bugis itu ada di Sulawesi. Lanjut suku Toraja juga ada di Sulawesi Selatan. Lanjut suku Sasak ada di Pulau Lombok. Suku Asmat ini terkenal juga nih. Suku Asmat ada yang tahu di mana? Suku Asmat itu di Papua. Lanjut suku Dayak. Suku Dayak itu di Kalimantan. Terkenal juga suku Dayak. Suku Bali, suku Baduy. Suku Baduy itu ada di Banten. Suku Madura, Tengger masih di Jawa di kita. Suku Ambon, suku Aceh, dan ini yang terakhir suku Bone. Keberagaman suku budaya. Nah, selain banyaknya suku bangsa di kita ya, ada banyak sekali suku ras. Di kita juga banyak sekali pakaian adat sesuai dengan suku atau tempat mereka tinggal. Nah, di sini contohnya ada dari Aceh ya. Nah, ini pakaian adat dari Aceh seperti ini. Lanjut ada dari Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah seperti ini. Ini pasangannya ya. Perempuan laki-laki bajunya seperti ini. Lanjut dari Bali. Nah, seperti ini ya, dari Bali pakaian adatnya. Lanjut dari Jawa Timur. Ada lagi dari Kalimantan. Dan terakhir ini dari Papua. Oke, lanjut. Di sini ada rumah adat. Nah, rumah adat juga banyak sekali jenisnya, bermacam-macam bentuk. Yang pertama dari Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat ini cukup terkenal ya, apalagi di kita juga bisa kita lihat. Biasanya di tempat rumah makan nasi Padang juga bentuk rumah makannya seperti ini gitu. Sumatera Barat dari suku Minang. Oke, lanjut dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah seperti ini bisa dilihat. Lanjut Bali dan juga terakhir Papua. Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Nah, di sini sebenarnya Bapak masukkan sebagai kesimpulan mungkin ya. Ini slide terakhir. Nah, di Indonesia ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, banyak sekali suku bangsa dan budaya. Nah, suku bangsa dan budaya ini merupakan sebuah kekayaan ya, dan hal yang positif tentunya. Sebuah kelebihan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara lain nggak sebanyak suku bangsa di kita gitu. Di kita banyak sekali, dan itu merupakan suatu kebanggaan sendiri bagi kita, dan tentunya oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Oke. Lalu gimana nih caranya untuk menjaga dan melestarikannya, itu harus digimanain, Pak? Wah, kita. Nah, di sini caranya. Nah, yang pertama, tidak mencela kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat nih. Tidak mencela ya, tidak menghina, tidak melecehkan. Seperti itu. Kita harus bisa menghargai tradisi orang lain walaupun mungkin berbeda keyakinan atau agama, berbeda keyakinan, seperti itu kita harus bisa menghargainya. Lalu yang kedua, mendukung kegiatan di masyarakat. Jadi
terkadang di masyarakat ini ada banyak sekali kegiatan ya, misalnya ada festival budaya, ada kerja bakti misalnya, ada banyak sekali kegiatan di masyarakat. Nah, kita harus bisa mendukung gitu agar tercipta persatuan itu sendiri, persatuan dan kesatuan itu. Lalu yang ketiga ini tidak membeda-bedakan suku bangsa. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke nomor pertama gitu ya, tidak membeda-bedakan, tidak melecehkan, tidak menghina seperti itu, tidak membeda-bedakan. Dan juga nomor 4-nya adalah tidak membanggakan suku sendiri. Jadi selain tidak membeda-bedakan juga kita tidak boleh membanggakan suku sendiri ya, karena kita sama-sama dipersatukan dengan yang namanya bangsa kita, yaitu Indonesia gitu. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.